Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Livi Fitri Karista dengan NIM 114230093 dari Pluk 9. Di sini saya akan memberikan tutorial mengenai layout ArcGIS. Yang pertama kita membuka ArcMap terlebih dahulu. Selanjutnya di sini kita pilih yang blank map lalu kita klik OK. Selanjutnya kita akan pergi ke koordinat dengan mengklik properties. Lalu koordinat sistem kita pilih yang WG1984 GTM 49S. Kita apply lalu kita klik OK. Selanjutnya kita akan add data. Selanjutnya di sini kita akan pilih yang klasifikasi kawasan rawan bencana ini dari acara 4 sebelumnya. Nanti akan terlihat seperti ini. Ada semua itu di SHP ku yang acara. Selanjutnya di sini kita akan add batas desa. Kita akan menambahkan SHP batas desa. Ini kita bisa klik lalu kita add. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita bisa klik geoprocessing. Lalu kita pilih dissolve. Nah, di sini untuk inputnya kita pilih batas desa. Lalu kita di sini checklist yang bagian kecamatan, lalu kita bisa klik OK. Nah, di sini udah jadi. Kita di sini bisa unchecklist aja yang batas desa sebelumnya. Lalu di sini kita akan melakukan digitasi. Ini untuk fill colornya kita ubah ke no color. Lalu di sini kita bisa klik edit symbol. Kita pilih outline. Di sini kita pilih yang batas kecamatan. Lalu kita klik yang edit simbol lagi. Di sini kita unchecklist yang warna oranye. Lalu kita klik OK. Lalu ini juga kita klik OK. Nanti hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya di sini kita akan melabeling dengan klik properties. Lalu kita klik yang label, ini kita checklist yang bagian label features in this layer, lalu kita ganti fontnya menjadi Times New Roman. Lalu kita klik simbol. Ini kita juga ganti fontnya. Lalu di sini kita edit simbol lagi. Untuk masnya ini kita pilih yang halo. Kita klik OK, OK. Lalu kita pergi ke placement properties. Ini untuk duplicate label kita pilih yang remove duplicate label. Kita klik OK, kita apply. Oke. Nah, jadinya akan seperti ini. Lalu di sini kita akan masukkan data untuk melengkapi keterangan yang ada, yaitu ada jalan, kontur, dan sungai. Setelah semua dimasukkan akan jadi seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan yang kontur. Ini kita klik kanan lalu kita klik open attribute table. Nah, di sini kita akan menambahkan field baru. Kita klik table option lalu kita add field. Untuk namanya kita beri nama Ika dan tipenya kita pilih yang float. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita akan klik kanan lalu fit calculator. Di sini kita masukkan FALKNT lalu kita ketik MOD 50 sama dengan 0. Kita klik OK. Nah, setelah seperti ini kita close tabelnya aja. Selanjutnya kita melakukan simbologi dengan klik kanan, lalu kita ke properties. Lalu kita pilih kategoris. Untuk value fieldnya ini kita akan pilih IK. Lalu kita add all value. Untuk yang -1, kita ubah warnanya ke electron gold dengan ketebalan 2. Lalu kita klik OK. Selanjutnya untuk yang IK 0, ini kita juga ubah warnanya ke electron gold. Lalu ketebalan tetap 1, kita klik OK. Ini kita bisa klik apply, lalu kita klik OK. Selanjutnya di sini kita akan melabeling kontur. Kita bisa klik kanan lagi ke properties. Lalu kita pilih yang label. Nah, di sini kita bisa checklist ini, lalu kita ubah metodenya menjadi define classes. Di sini kita pilih SQL query. Di sini kita masukkan rumus IK sama dengan get unique value. Kita pilih yang -1. Lalu kita klik OK. Di sini untuk label fieldnya kita masukkan yang FALKNT. Nah, untuk expressionnya kita masukkan FALKNT. Lalu ketik plus, ketik 2, M, ketik 2 tutup. Lalu kita klik OK. Lalu kita pergi ke simbol. Di sini kita ubah fontnya menjadi Times New Roman. Untuk size-nya kita ubah ke 5. Lalu kita ke edit simbol. Untuk masnya ini kita ganti ke halo. Kita klik OK, OK. Lalu kita pergi ke placement properties. Di sini untuk posisinya kita pilih yang on the line dan untuk orientasinya kita pilih yang curve. Duplikatnya kita pilih yang remove duplicate labels. Lalu kita klik OK, lalu klik apply, lalu klik OK.
Nah, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya di sini kita akan melakukan simbologi sungai. Nah, bisa klik kanan, klik properties. Lalu di sini kita pilih ke simbologi. Di sini kita pilih kategoris. Untuk value-nya ini kita pilih yang remark, lalu kita add value. Di sini kita akan melakukan yang sungai aja, jadi kita remove yang lain. Untuk sungai ini kita klik dua kali, lalu kita ubah simbolnya menjadi sungai, lalu kita klik OK, lalu kita apply, lalu kita klik OK. Nah, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita bisa klik insert, lalu kita klik data frame. Dan di new data frame ini kita bisa add data batas provinsi. Lalu kita klik add. Selanjutnya di sini kita akan copy yang peta klasifikasi rawan bencana. Lalu kita paste di new data frame. Paste layer. Selanjutnya untuk yang warna ini kita ganti ke warna solar yellow. Lalu kita OK. Nah, yang bagian ini kita remove semua, lalu kita apply, lalu kita klik OK. Dan jadinya akan seperti ini. Selanjutnya di sini kita bisa klik sini, lalu untuk warnanya kita ganti menjadi leaf green, lalu kita edit simbol. Untuk outline-nya kita ganti jadi batas provinsi. Lalu kita klik edit simbol. Ini kita hilangkan yang putih, lalu kita klik OK, klik OK. Jadinya akan seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita akan melabeling batas provinsi. Itu kita klik properties. Kita klik label. Lalu kita checklist yang bagian label features and layer. Kita pergi ke simbol. Kita ubah fontnya menjadi Times New Roman. Kita ubah size-nya menjadi 10. Lalu kita edit simbol. Kita berkemas. Ini stylenya kita ganti halo. Kita klik OK. Oke, lalu kita pergi ke placement properties. Untuk duplicate label, pilih yang remove duplicate labels. Kita klik OK, lalu kita klik apply. Lalu OK. Nah, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan ubah background yang putih ini jadi warna biru. Ini kita bisa klik kanan di bagian yang putih. Lalu kita pilih ke data frame properties. Lalu kita pilih yang frame. Nah, untuk backgroundnya ini kita pilih yang LT blue. Lalu kita klik apply, lalu kita klik OK. Selanjutnya kita akan menambahkan tulisan Laut Jawa dan Samudra Hindia menggunakan teks. Nah, sudah jadi seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kita akan lanjut ke layouting. Ini kita bisa klik layout. Lalu kita klik kanan, kita pilih page and print setup. Untuk yang bagian atas ini kita ganti yang to PDF. Untuk kertasnya kita ubah ke A3. Lalu kita pilih yang landscape. Lalu kita klik OK. Nah, mohon maaf tadi kelewatan. Nah, di sini kita akan melakukan klip terlebih dahulu. Di sini kita klik geoprocessing. Lalu kita akan melakukan klip kontur terlebih dahulu. Kita klik geoprocessing, lalu kita klik klip. Untuk inputnya kita pilih kontur. Untuk klip features-nya ini kita pilih yang klasifikasi kawasan rawan bencana. Lalu outputnya ini kita kasih kontur batas administrasi. Lalu save. Lalu kita klik OK. Lalu untuk kontur ini harusnya kita lakukan simbologi seperti yang tadi sebelumnya sudah dilakukan di kontur LN25K. Jadi ini akan saya percepat saja. Oke. Nah, hasilnya nanti akan seperti ini harusnya untuk kontur. Selanjutnya kita akan melakukan klip untuk sungai. Kita klik geoprocessing, lalu kita klik yang klip. Untuk inputnya kita masukkan sungai, klip featuresnya ini kita masukkan yang klasifikasi kawasan. Lalu untuk outputnya ini kita masukkan sungai batas administrasi. Kita save, lalu kita klik OK. Nah, di sini saya akan melakukan simbologi lagi dan setelah itu studi simbologi akan terlihat seperti ini. Lalu kita juga melakukan klip untuk jalan. Kita klik geoprocessing, lalu klik klip. Lalu kita masukkan jalan. Untuk featuresnya kita masukkan yang klasifikasi kawasan rawan bencana 2. Untuk outputnya kita tulis aja jalan batas administrasi. Lalu kita save, lalu kita OK. Lalu kita nanti akan melakukan simbologi pada jalan seperti yang telah dilakukan sebelumnya. Untuk jalan lain ini kita pilih yang jalan lain dan jalan lokal. Dan ini nanti kita sesuaikan dengan SNI. Untuk jalan lain ini kita sesuaikan dengan SNI, di mana warnanya itu ada
magenta. Kita ubah warnanya ke more color, kita klik yang more colors, lalu kita pindah ke RGB, lalu ubah warnanya jadi 255 153 255 153. Lalu kita klik OK. Lalu untuk ketebalannya ini bebas, kita pilih 2 aja, 2. Lalu untuk yang hitam ini kita unchecklist, lalu kita klik OK. Lalu untuk yang jalan lokal, ini kita edit simbol. Untuk warnanya jalan lokal itu ada hitam sama putih. Ini kita ubah ke hitam. Ini ketebalan 1 aja, lalu ini kita pilih yang putih. Ketebalannya 0,1 0,4. Lalu kita klik OK. Lalu kita klik OK. Nah, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan balik lagi. Ini kita checklist dulu, kita checklist yang bagian ini, jalan, sungai, dan kontur. Nah, selanjutnya kita akan balik lagi ke layout. Ini kita pindahkan dulu. Ini kan klasifikasi rawan bencana tidak terlihat. Jadi ini kita bisa checklist dulu yang bagian jalan, sungai, dan kontur. Selanjutnya di sini kita akan membuat garis bantu. Ini untuk bagian atas, ini 1 cm, ini 1 cm setelahnya, terus bagian kiri ini 3 cm, lalu beri 1 cm lagi setelahnya. Lalu untuk yang di kanan ini juga 1 cm, lalu kita ke bawah, ini yang di bawah juga 1 cm, lalu 1 cm di atasnya. Setelah itu untuk membantu membuat keterangan, kita akan dengan 10 cm dari kanan. 9, 10. Lalu kita buat garis bantu juga di tengah sini. Selanjutnya ini kita geser. Oke, jadinya seperti ini. Nah, selanjutnya setelah seperti ini kita akan paskan peta ini di garis bantu yang telah kita buat. Setelah itu kita bisa tambahkan garis luarnya. Ini kita bisa klik rectangle, ini kita buat bagian luar, kita buat di kotakan luarnya. Lalu kita klik kanan, kita klik properties. Untuk fill colornya ini kita ubah jadi no color. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita lakukan untuk hal yang sama untuk di keterangan sini untuk membuat legenda. Ini kita klik kanan, kita klik properties, fill colornya kita ganti jadi no color, lalu kita klik OK. Setelah itu kita bisa klik kanan pada peta, lalu kita pilih yang properties, lalu di sini kita pindah ke grid, kita klik yang new grid, ini kita pilih yang measure grid, kita next, lalu kita pilih yang tick marks and labels. Untuk stylenya ini kita klik, lalu kita colorsnya ganti warna merah, Mars red, lalu kita klik OK, lalu kita next sampai finish, lalu kita klik yang properties. Nah, di sini untuk labelnya ini kita ubah ke Times New Roman untuk fontnya. Lalu untuk size-nya ini kita ganti ke 10. Lalu kita klik yang additional properties. Lalu kita pilih yang number format. Ini kita jadikan 0. Lalu kita klik OK. Oke, ini kita ubah juga ke Times New Roman. Oke. Nah, hasilnya akan seperti ini. Lalu di sini kita akan perbesar daerah penelitiannya ini. Ini kita bisa klik zoom to layer aja. Selanjutnya kita di sini akan mulai menambahkan keterangan. Pertama kita akan masukkan logo. Kita bisa klik insert, lalu kita klik yang pictures, lalu kita masukkan logo UPN terbaru. Di sini sebelumnya kita bisa buat garis bantu terlebih dahulu agar pas di tengah. Selanjutnya di sini kita akan menambahkan teks. Lalu kita klik yang simbol. Ini kita ubah ke Times New Roman. Font size-nya kita ganti jadi 12 bold. Lalu kita klik OK. Kita pasin di center, lalu apply, lalu OK.
Setelah itu ini kita bisa copy paste aja. Nggak ada ya? Di mana? Oh, di sini. Oh, ada. Bulan dulu ya. Maksudnya di mana? Jangan aja seperti dari konversi. Harus 10 menit ini dong. Nah, selanjutnya di sini kita akan memberikan keterangan judul peta. Software. Siapa yang punya aku? Software aku tidak mau jual tag. Nah, selanjutnya di sini Aku kira tuh. Aku kan cerita yang mulai. kita akan memberikan Aku kan lihat video, aku lihat story juga baru aku skala. lihat. Ini kita bisa turunin dulu ntar untuk keterangan. Kamu minta. Sini kita juga bisa buat garis. Ini kita pilih line, lalu kita buat garis. Udah mau lulus Pak, ada bakat dan menyukai, tapi tidak memiliki. Selanjutnya di sini kita akan menambahkan arah mata angin. Kita pilih yang north arrow ini, kita ubah yang kita pilih yang SRI, lalu kita klik OK. Jadi kayak aku tuh suka ngeliat orang dari karena aku nggak bisa gapai gitu. Nah, untuk north-nya ini kita ganti jadi O, kita timpa dengan teks. Oh, gitu tuh enggak. Apa karena grup ya? Itu masih. Ini untuk emasnya kita pilih yang halo, kita klik OK. Lalu OK. Lalu di sini kita akan menambahkan skala, kita klik insert, kita klik scale bar. Di sini kita pilih yang alternating scale bar 2, kita klik yang properties. Lalu di sini untuk number of division-nya kita ganti ke 7, number subdivision-nya kita ganti ke 0. Lalu oke, sudah ini formatnya, kita ubah ke Times New Roman. Lalu kita klik simbol, nggak usah, kita klik OK, apply, lalu OK. Oke. Oh, mohon maaf, ini untuk division unitsnya kita ubah ke kilometer. Lalu untuk labelnya ini kita ganti ke km. Lalu kita klik simbol Times New Roman, ini size-nya kita ganti ke 12 aja. Lalu kita klik OK, apply, OK. Nah, skalanya ini skala barnya udah jadi. Nanti akan seperti ini. Selanjutnya di sini kita akan memberikan nilai tulisan skala. Sebut aja namanya. Skala. Lalu kita klik OK. Kita atur skala di sini. Lalu untuk skalanya kita bisa klik insert, lalu kita scale text, kita pilih yang absolute scale. Lalu kita klik OK. Ini kita klik ke properties dulu, kita ganti fontnya menjadi Times New Roman. Ini kita ubah ke 12. Lalu kita klik apply, lalu kita klik OK. Ini kita bold. Jadinya akan seperti ini. Selanjutnya di sini kita akan lanjut memberikan nama pembuat peta. Kemarin dia sempat ini juga nggak sih menurut. Selanjutnya di sini kita akan mulai memberikan keterangan. Tapi aku lama loh sih. Di sini kita bisa memberikan garis bantu. Nah, di sini untuk memunculkan, selanjutnya di sini kita akan menambahkan keterangan. Ini kita bisa klik insert, lalu kita pilih yang legend. Bukan, ini kita next aja. Next. Nah, selanjutnya ini sudah muncul jadi kedouble ini. Nah, ini kita bisa klik kanan, lalu kita pilih yang convert to graphic. Lalu kita pilih kanan lagi, kita pilih yang ungroup. Lalu kita pindahkan keterangan-keterangan ini ke keterangan yang ada. Lalu kita atur juga masing-masing fontnya. Setelah diatur fontnya menjadi Times New Roman 12 akan terlihat seperti ini. Nah, ini kita bisa naikkan. Selanjutnya di sini kita akan menambahkan sumber peta dan sistem koordinat. Lalu kita akan memberikan inset di sini.
Oke, sebelumnya ini kita kembali ke new data frame. Ini kita menggunakan tambahkan teks, lalu kita pilih yang call out. Nah, di sini kita akan memberikan keterangan, yaitu batas lalu kita akan beri nama daerah penelitian. Lalu kita ubah simbolnya menjadi Times New Roman. Lalu fontnya 12, lalu kita klik OK. Kita kembali lagi ke layout. Nah, selanjutnya di sini kita akan atur insetnya. Ini kita bisa klik kanan, pilih yang properties. Kita akan menambahkan grid, jadi kita di sini klik new grid, lalu next. Lalu untuk appearance-nya kita pilih yang tick marks and labels. Lalu untuk style-nya kita klik tanda plus, lalu kita ubah warnanya ke Mars red, lalu kita klik OK. Next, finish. Lalu kita pergi ke properties. Kita pindah ke label. Fontnya ini kita ubah juga ke Times New Roman. Ini size-nya kita ganti ke 5 aja. Lalu kita klik OK. Apply, OK. Yeay. Nah, insetnya akan jadi seperti ini. Nah, setelah itu ini sudah jadi semuanya. Selanjutnya kita bisa save. Ini kita klik file. Kita bisa save as agar tidak hilang ini filenya ya. Udah pokoknya di save as aja ntar, atau bisa juga pakai export map untuk bentuk file yang diinginkan. Nah, setelah itu sudah selesai. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.